Kenapa presiden di Indonesia banyaknya berlatar belakang militer, bukan dari kepolisian? Ada beberapa alasan historis, kata beliau. Kalau nggak salah, militer tuh masuk gak masuk gitulah. Pokoknya kalau nggak salah. Karena kan biasanya militer Kayak di tuh, pemerintahan. apa? Kayak di pemerintahan, masuk gak masuk gitu. Oh, pemerintahan full masuk kalau sekarang militer. Okay. Berkas gua kan itu ada catatannya, gua udah beres sampai pemberkasan terakhir, tinggal tes langsung. Dihilangin berkas gua. Takut ditawarin mau sidang di sini aja nggak? Gitu. Polisi akan baik ketika kasusnya viral. Ketua partai politik deh. Siapa yang di bawah umur 60? Kayaknya nggak ada, AHY doang. Berarti kita sudah terdoktrin untuk yang penting nyuap aja ya? Betul. Gitu. Penegak hukum tapi dijadikan last option. Ya. Nah harusnya jadi first option dong. Nggak apa jadi aparat, jangan jadi keparat. Gimana lu? Muter segala mau kemana? Wah gitu. Gimana Sam? Gimana? Hari-hari yang melelahkan. Lumayan Pak, capek Pak hari ini Pak. Ini minggu yang cukup hektik. Persib juara. Iya, Persib juara. Di Bandung Persib juara. Di Bandung. Di Sumatera padam lampu, blackout. Iya. Itu masih juga. Mati nggak? Masih ya? Nggak tahu, tapi kemarin yang nge-training gua orang sana juga, orang Medan. Orang Sumatera. Oh. Agak panik tuh, keluarganya checklist 1 semua. Iya. Iya, nggak ada kabar. Wah gila ya bener ya. Ada yang bilang katanya itu lagi mobilisasi narkoba besar-besaran. Serius? Makanya dipadamkan. Karena ada yang dengar pesawat juga, ada yang dengar bla-bla juga. Oh. Jadi ada aktivitas di udara lah yang jadi tidak bisa terlihat karena pemadaman itu. Tapi kita hari ini tidak akan bahas itu. Tapi kita hari ini akan membahas yang bisa jadi bermain di belakang itu. Oke. Yaitu yang sekarang selalu bikin masalah dan bikin yayasan MBG. Bikin yayasan. Apa tadi? Singkatannya apa tadi kata lu? Apa? APH apa? Aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum. Berarti enggak, penegak hukum itu berarti skopnya siapa aja? Hakim tuh penegak hukum juga bukan? Iya dong. Mulai dari kepolisian jelas, kedua kejaksaan, lanjut dan sebagainya. Cuman ini tuh gue nggak tahu ya, boleh dikoreksi lah nanti yang nonton. Kalau nggak salah, militer tuh masuk gak masuk gitulah. Pokoknya kalau nggak salah. Karena kan biasanya militer kayak di tuh, pemerintahan. Apa? Kayak di pemerintahan, masuk gak masuk gitu. Oh, pemerintahan full masuk kalau sekarang militer. Okay. Gitu. Jadi gue lupa sih, khususnya kalau militer tuh masuk atau enggak. Cuman yang jelas sekarang aparat penegak hukum yang paling dilihat sama publik adalah kepolisian, pasti kan mulai jelas. Gitu. Penegak hukum berarti punya hak untuk menilang. Punya hak untuk menilang. Tapi apakah dia punya hak juga untuk menerima sogokan-sogokan? Harusnya nggak boleh sih, nggak boleh, jangan. Gitu. Karena satu hal, gue tuh pengen banget, gue pernah ngebayangin gini Son. Misalkan kita berada di satu forum, isinya orang-orang idealis semua atau aktivis semua, bla bla bla. Atau misalkan orang-orang justru yang taat hukum, misalkan yang pendukung polisi apa fans yang gitu-gitulah, buzzer atau apa. Gue pengen tanya gini, coba angkat tangan yang SIM-nya nggak nembak. Nembak? Gue nggak punya SIM gue. Sampai sekarang lu? Mampus lah. Mending mana? Mending nggak punya SIM, mending nembak. Gue punya cerita kalau SIM. Gue punya cerita gini. Gue punya. Oke, gue harus fair. Akhirnya gue nembak. Akhirnya. Jadi regulasi kalau lu mau bikin SIM C ya waktu itu gue nyoba. Itu tuh C motor. Berbelat-belit lah. Gue bikin tuh banyak prosesnya, mulai dari simulator, terus tes langsung gitu, dikasih bawa motor. Iya. Gak boleh turun. Di itu kan, dekat balai kota kan? Dekat katedral situ. Polrestabes. Nah, sayangnya gue itu dikasih motor, bukan motor pegangan gue kan. Jadi gue nggak. Motor gigi ya? Enggak, watermatic. Cuman remnya udah rem gak jelas lah. Jadi gue nyoba tuh sampai 6 kali 7 kali. Dan nyoba tuh kalau misalnya zaman gue dulu nyoba ya, itu harus 2 minggu sekali. Kebayang gak berarti berapa bulan tuh gue nyobain kan? Berapa sih maksimal jatuh kaki napak? Gak boleh sama sekali. Serius, gak boleh sama sekali. Posisi gini ya? Iya, posisi gini-gini. Emang itu cocok buat orang Bandung, buat konvoy, buat begini-begini. Emang gitu, emang polisi tuh pengen kita ugal-ugalan di jalan. Cuman akhirnya gue, waktu gue coba ke 8 kali, mungkin karena polisi udah kenal gue ya, karena gue datang terus.
akhirnya berkas gue kan itu ada catatannya, gue udah beres sampai pemberkasan terakhir, tinggal tes langsung. Dihilangin berkas gue. Dari situ bete, gue marah-marah, gue bilang, kok bisa sih hilang gini. Ya gimana dek? Ya, terus mau gimana kan berkasnya hilang dan sebagainya. Akhirnya udah gue nembak. Nembaknya ke siapa? Ada lah itu. Masa dia gak berani gitu? Akhirnya gue nembak tapi bukan di kota Bandung. Oh, tapi tetap keluarnya Bandung atau gimana? Kalau SIM itu ada identitas daerahnya nggak sih? Cuma kabupaten gue ngambil ini di kabupaten. Soalnya katanya di kabupaten itu lebih murah. Bayar berapa? Gue itu gue ditawarin 1 juta kalau SIM C, kalau mobil 3 juta. Oh, paket? Enggak, SIM C doang, motor 1 juta kalau nggak salah. Waktu itu gue 1,5 udah dua-duanya. Jadi ya tergolong lah murah lah waktu itu lah. Cuman ya semurah-murahnya kan seharusnya tidak semahal itu ya. Tapi gue benar penasaran, ada nggak ya yang nggak nembak gitu? Ada, temen gue ada. Serius, temen gue ada. Dari sekian berapa ribu orang temen lu? Wah, itu emang dari 100% cuma 1% doang Pak yang lulus. Karena memang kita didesain untuk tidak lulus sebenarnya. Katanya begitu. Dikasih motornya dan sebagainya. Ya sama halnya, akhirnya mulai dari bikin SIM aja kita sudah dibuat untuk seperti itu, sampai dengan sistem nasional juga. Kita dibuat untuk tidak menang lah intinya dalam berbagai kasus hukum melawan rezim ya. Jadinya pertanyaannya apakah aparat itu pelindung atau perundung? Karena ya begitu kan, gitu. Selalu cara mainnya adalah mempersulit yang mudah, dan mempermudah yang memang seharusnya melalui tahap-tahapan yang sulit. Dalam artian mempersulit yang mudah itu ya yang kayak kita. Mau bikin SKCK lama, mau bikin surat kelakuan baik, bikin SIM harus nembak lah, apalah. Tapi yang memang harusnya sulit, izin tambang lah. Atau apa, misalkan konvoy harus dikawal. Iya. Itu kan emang beneran bayar tau? Oh iya? Iya, ada buka jasanya. Berapa itu? Tahu nggak? Kalau deket, misalkan kayak Bandung Jakarta, 1 motor doang itu kalau nggak salah 7,5 dikasih. 750.000. Oh, 750.000. 7,5 juta. Itu udah dikasih buat 1 mobil, 1 motor. Tapi kalau nggak salah berangkat doang, bukan pulang pergi. Oh ya, 1,5 juta lah ya. Kalau nggak salah segitu. Jadi emang gue nggak tahu sih itu legal apa gimana, gue nggak tahu itu regulasinya gimana. Kalau patwal kayaknya legal deh. Emang bisa ya? Emang nggak tahu juga sih gue sebenarnya. Ya kan semua hal bisa legal kalau ada uangnya. Iya benar sih. Gitu, benar kan? disepakati. Apa ya? Lu melihat ada apa kasus apa akhir-akhir ini yang dari aparat-aparat ini gitu loh? Kalau kasus ya, gue nemu satu fenomena lucu justru. Sekarang dengan adanya e-tilang, maksudnya kita kan tilang sekarang pakai foto yang flashlight di lampu merah. Iya, flashlight lampu merah. Kalau lu sadarin sekarang udah jarang banget, bahkan nggak ada ya. Kalau di Bandung ya khususnya ya, itu udah nggak ada yang nilang secara langsung polisinya. Betul. Lu masih nemu nggak? Nggak sih, udah berapa bulan ke belakang udah nggak ada. Nah, sejujurnya menurut gue itu masih diperluin. Kenapa? Karena ditilang-tilangnya sekalipun kalau misalnya pakai online kayak gitu, nggak jerak Pak masyarakat tuh. Perspektif gue sih ini mah. Ya emang ditilang langsung jerak. Tapi lebih takut gitu lah, lebih takut. Ya takutnya jadinya menghindari. Takut ditagih di tempat soalnya. Iya sih, memang sih. Takut ditawarin mau sidang di sini aja nggak? Gitu. Pasti bahasanya begitu. Lu pernah nggak? Kena tilang? Pernah. Lu bayar nggak? Wisuda laka gua lagi. Mobil motor? Jadi motor. Itu posisinya emang umurnya belum ini, masih SMA. Emang belum punya KTP. Bayar gitu? Bayar. Gue Cepet kalau nggak salah. Mahal bener. Kan banyak ininya, udah mah nggak punya SIM, STNK ya? STNK mah ada dong. STNK nggak ada, begal gue gila. Ada lah, STNK ada. Iya. Ya banyak lah itunya. Gitu. Beberapa kali. Iya. Tapi akhirnya gini, gue cuma mau nanya lu percaya gak masih ada polisi baik? Kan kalau kata zaman Soeharto siapa yang bilang polisi baik itu cuma 2 katanya, polisi jujur dan Hugeng. Iya kan, katanya begitu. Sekarang siapa polisi baik? Dulu ada yang kita pikir baik sampai viral, namanya Ferdy Sambo. Buset. Ya dulu kan. Iya. Tahu kan kemeja turn back crime jadi semua orang beli, semua orang punya. Iya. Gue juga punya loh topinya turn back crime gitu. Dulu punya gue. Lo teridolakan. Ya maksudnya kan ketika itu cukup berhasil kan di mix sama medianya bahwa mereka adalah
penyelamat apa sih yang pengeboman ya? Iya. Percobaan bom ya di Jakarta. Ya emang Berarti- polisi baik itu yang gimana maksudnya harusnya? Waduh, Kita aja nggak punya bayangan polisi baik itu kayak gimana. Iya lagi, dari gue hidup sampai sekarang. Cuman maksudnya ada aja, gue tuh sempat lihat kemarin di akun TikTok gue atau apa. Ada polisi baik yang kayak ngasih tahu tuh harusnya seperti apa. Penilangan sesuai undang-undang harusnya seperti apa dan sebagainya. Dan dia melakukan apa yang harusnya dia lakukan gitu. Menurut gue, ada gitu loh. Oh, kalau di Bandung, polisi baik kemarin pas konvoy. Itu semua knalpot begitu, santai aja semua. Iya. Nggak ada yang nilang. Ada katanya sampai yang, jadi geber-geberan di limit. Ada polisi nyamperin, udah takut. Soalnya polisi ngeginiin motornya. Katanya ada tuh katanya begitu. Cuman iya sih, maksudnya cuman di momen itu doang. Iya. Atau di Bandung tuh ya. Besoknya mau jadi musuh lagi, jadi sahabat tilang lagi. Akhirnya jadi pertanyaan besar. Orang tuh kan banyak nyalahin kayak, gak semua polisi itu jahat kok, gak semua polisi itu korupsi apa semua segala. Tapi yang mayoritasnya kayak gitu dan sistemnya kayak gitu, ya jangan nyalahin kita kalau kita bilang, ya kepolisian itu udah jadi instansi yang bobrok dan individu-individu di dalamnya itu udah chaos gitu loh. Ibarat kayak gini deh, lu suka ngeliat gak sih di TikTok ini galau-galauan sih. Semua laki-laki itu menyebalkan. Lah nggak semua laki-laki, tapi di generalisasi semua laki-laki kayak gitu. Kan pembelaannya karena oknum kan gitu. Ya, intinya kayak gitulah sama-sama. Stereotype jadinya. Ya cuma kan stereotype itu hadir karena berarti ada mayoritas yang melakukan hal tersebut. Gitu kan. Atau dirasa bahwa secara pengalaman volume orang yang bersifat seperti itu banyak. Benar. Jadi ketika dibilang apa cowok tuh nggak peka bla bla, mungkin memang kalau ada data kuantitatifnya memang 80% mungkin cowok tidak peka. Iya. Berarti kan polisi juga kalau polisi dianggap jahat ya berarti 80% kali polisi jahat. Benar. Jadi yang paling harus di-highlight itu sebenarnya salah satunya adalah kalau soal polisi ya, Kapolrinya kan. Iya, kita udah sempat bahas ya. Iya, di awal, episode awal itu. Episode awal. Pertama banget ya. Iya. Ini belum kayak gini nih setnya, semua segala. Masih kecil kita. Masih merintis. Emang saya udah jadi, masa udah gede. Iya. Tapi ada contoh polisi yang baik. Polisi yang baik adalah polisi yang viral. Enggak. Polisi akan baik ketika kasusnya viral. Oh iya. Iya. Ada itu sebutannya. Apa? Viral based justice. VBJ. Nggak usah disingkat. Tiba-tiba disingkat. Viral based justice? Iya sih, tapi nggak usah disingkat juga. Ya gitulah intinya. Jadi kalau viral baru ditindak gitu. Iya. Ya sekarang itu soalnya mereka takut citranya buruk soalnya. Makanya viral based justice. Ketika ada hal chaos, viral, baru dibenerin sama dia. Kalau enggak kan nanti netizen, lu tahu sendiri cancel culture sekarang kayak gimana kan. Ya mereka tahu kalau itu akan terjadi lebih chaos lagi kalau didiemin. Tapi gue penasaran loh, ada gak sih yang pernah nelfon hotline polisi dan beneran misalkan dia sedang misalkan apa ya posisinya terjebak di kebakaran atau apa gitu kayak dia nelfon polisi. Gue pengen beneran gak sih apa sih? Langsung kayak datang gitu. Kayak di film-film kalau Amerika 911-nya gitu loh, kayak itu tuh beneran gak sih kayak kita bisa gitu gak kalau di kita gitu? Gue pengen tahu lah. Wah, nggak, lu tahu nggak hotline polisi berapa? Gue lupa 119 kalau 110 ya. Gue sih kalau di Kecing Maya atau nggak tahu ya, nggak tahu sih. Tapi setahu gue itu tuh langsung directly ke Mabes Polri, bukan ke lu di daerah mana. Terdekat bukan. Makanya kemarin kan Kakang beres demo kemarin. Terus ke Polsek Jatinangor karena lagi banyak kasus lah kemarin lu sempat lihat gak? Oh iya kemarin viral juga ya apa? Ada upaya kekerasan lah terhadap perempuan juga itu ya. Nah, di situ gue dan teman-teman demo lah sebagainya. Gue simpel gue orasi, gue bilang, Pak Kapolsek, punten, pengen keluar dong gitu. Ayo kita ngobrol di luar. Bener keluar. Bagus dong. Kapolseknya keluar. Respect gue kan. Tapi gue dan teman-teman mikir, ini kalau dia keluar ngasih jawaban normatif, kita juga males gitu. Akhirnya kita tekan, Pak, hari ini kita gak mau jawaban normatif dan sebagainya. Akhirnya dia menjelaskan gini, ini mungkin buat teman-teman yang hari ini coba mempercayai tingkatan kepolisian yang Polsek atau Polres ya. Mereka tuh punya keterbatasan dalam, ini kita bukan buzzer ya, bukan ngebersih-bersihin ya. Mereka tuh punya keterbatasan dalam resources. Soal? Sumber daya manusianya. Iya, yang maksudnya untuk menghandle apa? Kekurangan SDM-nya di mana? Bagian apa? Patroli. Terus kedua, tindak lanjut untuk kriminalitasnya.
ketiga untuk hotline-nya bahkan, keempat front desk-nya kayak gitu-gitu. Jadi mereka kekurangan SDM. Banyaknya terus ada di mana berarti? Nah, itu yang gue gak tahu sih. Ya itu saya ditanyain. Itu hampir semua bidang berarti nggak ada bidang yang untuk merespon publik. Dan akhirnya gini, kapolseknya yang waktu itu gue ngobrol, dia bilang, ya udah, kalau misalnya ada staff saya yang kacau, kerjanya nggak bener, telepon saya aja. Kan berarti itu tidak diselesaikan dengan solusi yang sistemik gitu loh. Mereka terbiasa ngeberesin masalah. Pendekatan personal. Personal atau nggak yang penting cepat beres, semua segala nggak pernah sistemik. Makanya ya gue nggak heran kalau akhirnya secara sistem ya polisiannya kayak gitu-gitu terus, beresannya urusan teknis gitu. Gitu sih kalau gue lihatnya ya sebenarnya. Kenapa ya? Maksudnya berarti kan itu ada kesalahan rigid di dalam sistem gitu. Oh iya. Nah jadinya ya makanya gue kurang setuju kalau disebut polisi itu baik tapi banyak oknumnya. Enggak juga. Bukan soal oknum atau tidak, tapi sistemnya yang rigid gitu loh. Sama kalau pandangan gue tuh sama, pokoknya tata negara kita tuh semuanya sistemnya yang rigid. Sistemnya yang kacau gitu loh. Rigid yang lo maksud tuh gimana? Terlalu kaku? Mungkin itu juga iya. Terlalu kaku, tapi dalam konteks senioritas juga. Oh, di dalam kepolisiannya? Betul. Oke. Balik lagi, di dalam seluruh struktur kenegaraan. Iya. Gitu loh, kayak sekarang kita lihat, nih gue mau agak geser dikit, tapi ini contoh juga. Ketua partai politik deh. Siapa yang di bawah umur 60? Kayaknya nggak ada, AHY doang. Parpol yang udah masuk ya, maksudnya yang udah masuk sana. Parlemen. Iya lagi. Siapa ya? PSI paling? Kan nggak masuk, belum masuk. Oh iya, belum masuk parlemen. Belum masuk. Siapa yang umurnya, maksudnya, ya sorry itu saya, tapi kan umur lu berapa tahun lagi sih di dunia ini gitu, tapi lu adalah orang yang tidak mau melepaskan kekuasaan kan? Ya kan dikontekstualisasikan ke sistem kepolisian sama halnya. Ya sama halnya terjadi gitu. Maksudnya apa? Ketika ada senioritas atau ada sistem yang penting ikut senior, ketika seniornya sudah terbiasa dengan permainan buruk, ya berarti kan 1 tahun 2 tahun lagi junior ini akan menjadi senior yang itu juga. Iya. Kembali ke sistemnya lagi ya. Betul gitu, makanya harus ada perubahan. Apa tuh kemarin yang buku riset Indonesia tuh udah paling bener tuh gitu. Itu tuh udah paling bener, harus di riset gitu. Harus ada, kalau Rocky Gerung radical break bahasanya gitu kan. Oh yang lu sempet bahas itu kan juga sama aja gitu. Makanya kalau menurut lu apa gitu, daripada fokus ke oknum juga kan jadi subjektif kan, seolah-olah per satu orang gitu. Apa sistem yang lu lihat bahwa ini sih yang paling harus diperbaiki gitu? Pertama ya, ini menurut gue ya, yang paling harus ini kalau misalnya ini diberesin, menurut gue sistem kepolisian itu bakal benar. Akpol. Oh, dari awal ya? Dari awalnya, Pak. Akademinya ya? Masalahnya lu akpol aja masuk, lu bayar berapa, Pak? Wah, banyak lah yang jual sawah, tanah, dan lain-lain untuk masuk akpol. Ngeri banget, Pak. Dan sistem seleksinya kan lu tahu sendiri kan, ya gitulah bertahap, gak usah gue jelasin. Cuman, kalau lu masuk ke akpolnya aja lu udah spending segede itu, gak purely dari physical appearance, physical capacity lu dan juga pemikiran lu, jangan heran nanti orang-orang kepolisian juga isinya orang-orang sogokan semua. Tapi gitu. Iya ya, ini kalau biaya ofisialnya gitu, yang diposting di web Polri atau apa, berapa sih akpol? Oh nggak ada, kan akpol kan lu dikasih duit justru. Oh gitu? Iya. Harusnya nggak keluar duit? Nggak keluar duit, per bulan tuh lu dikasih duit justru. Dikasih uang saku kalau akpol. Screening awalnya apa? Kan nggak mungkin CV tuh. Oh enggak, pokoknya tulisan-tulisan gitulah. Kayak tes tulis? Tes tulis, ada ujian, terus nanti ada tes fisik, harus lari, harus iya, itu pasti. Tinggi badan, segala. Dan lu gak boleh punya penyakit dalam, kalau nggak. Oh itu tuh tidak bayar ya? Gak bayar. Gak ada biaya regis sama sekali? Gak ada setahu gue ya. Oh oke. Kayak soal kedinasan lah itu ya. Iya. Berarti yang jual sawah gitu kemana tuh uangnya? Ya dititip-titip aja. Oh ini juga akhirnya, kalau ngomongin sistem suap yang ada di kepolisian, gue bahkan kemarin sempat dengar dari salah satu informan gue. Informan gitu ceritanya. Jadi, narsum? Narsum lah. Salah satu narasumber gue bilang gini. Kalau dalam suatu, kalau buat ngurusin SIM itu apa namanya? Samsat ya? Kalau dalam satu samsat, pimpinan tertingginya tidak kompromi atas sistem suap, diganti. Sama bawah-bawahnya berkompromi semua tuh, berkoalisi semua. Diserang atasnya ganti. Karena itu memang sistemnya korupnya dari atas sampai bawah, literally dari atas sampai bawah.
Lu bahkan kalau ke Samsat aja lu ada tukang parkir, lu ngobrol, berapa? 400 deh di saya mah. Di sini ada yang 300, ada yang 4. Beda-beda lah gitu. Jadi udah kayak calo tiket ya. Gitu loh. Jadi dan itu tuh sistemnya udah sampai ke masyarakat juga kenanya gitu loh. Jadi orang tuh sekarang udah mikir, gue kalau mau bikin SIM, gue mending bayar aja. Kenapa? Karena itu ngebeli waktu, ngebeli tenaga, daripada ribet gitu loh. Dan kalau lu gak ngelakuin itu, di sistem kepolisiannya juga, di dalam sistemnya, ya lu dihancurin juga, Pak. Tapi pernah juga ada yang bikin konten. Apa? Dia, gue gak tahu sengaja atau gimana lah konsepnya. Dia ditilang. Terus ditawarin lah. Terus dia bilang, enggak Pak, saya mau sidang aja. Gitu. Jadi dia pengen tahu, sebenarnya emang sidang itu kayak gimana? Enggak kok, emang sebenarnya kalau misalkan kita ditilang nih, oke, apa SIM lu kan ditahan pasti kan, SIM sama STNK kalau nggak salah. Ditahan, nanti sidangnya tanggal segini. Lu datang, lu ngantri, ditanya apa ininya dilihat dari si surat tilang, oh dendanya segini, bayar. Udah, sebenarnya sama aja memang. Oh beres tuh? Iya. Balik lagi SIM sama STNK lu udah. Berarti kita sudah terdoktrin untuk yang penting nyuap aja ya? Betul. Gitu. Jadi makanya dari sistem itu sudah membisikkan ke masyarakat tuh untuk takut duluan. Jujur, gue sampai sekarang bahkan, gue tidak pernah datang ke ruang persidangan. Mikir tuh karena takut gitu loh. Iya. Seolah akan ada hukuman. Ada intimidasi. Betul, gitu. Jadi sistem hukum kita tuh mau dibilang demokratis lah atau ikut Belanda lah atau apa, takut tapi intinya sistem itu adalah sistem menakut-nakuti gitu. Iya kan? Iya. Coba lu misalkan kayak apa ya? Kayak sekarang aja udah mulai umum bahas somasi. Iya. Kan takut orang tuh disomasi. Iya. Padahal gue denger lagi, gue nonton, tahu nggak lo seriesnya Lawyer Suits? Iya, tahu. Kalau di sana kan sebetulnya subpoena. Iya, somasi itu subpoena. Somasi itu artinya lu dipanggil. Iya. Bukan langsung Iya, bukan dihakimi dan lain-lain. Somasi itu artinya lu di call out lah gitu. Iya. Bahasanya. Benar. Bukan apa-apa gitu loh. Itu tidak berarti ada hukuman di situ. Tapi balik lagi tadi gitu. Jadi sebelum kita ngomongin delik, sebelum ngomongin undang-undang, sebelum ngomongin pasal, kita udah dibikin takut duluan. Tapi hal gini, kalau tadi kita ngomonginnya dalam bobroknya sistem hukum atau bobroknya aparat penegak hukum dalam kehidupan keseharian, kalau kita ngambil konteksnya dalam sisi politik ya hari ini, pergerakan politik ya, khususnya dari mahasiswa mungkin atau teman-teman yang hari ini bergerak ya, gas air mata, gue mau bahas itu sih. Oke. Jadi sebenarnya gas air mata itu sudah diatur sebenarnya oleh, kalau dulu mah ada peraturan Polri lah atau enggak Perpol lah namanya kayak gitu, gue lupa. Intinya gas air mata itu tuh boleh dikeluarkan oleh kepolisian atau aparat penegak hukum kalau sudah deadlock, kalau udah ending point banget lah. Ini orang-orang nggak bisa dibubarin gitu loh. Baru lo boleh gas air mata. Oke. Sekarang gue tanya, apakah memang sesusah itu untuk mengkondisikan massa sampai gas air mata dikeluarin dan sampai membunuh banyak, ratusan orang, Kanjuruhan. Betul. Contohnya. Kemarin, lu pernah ngecium langsung nggak gas air mata? Nggak pernah lagi, belum pernah. Gue pernah, Pak. Dan itu, serius Pak, lu gak bisa napas, gak bisa ngelihat, dan panik. Makanya gue ngerti, gue punya asma. Tapi kalau smellnya baunya kayak apa sih? Apa yang paling mirip gitu? Lu pernah menyium apa lagi yang begitu? Kayak entah baygon atau enggak pengharum ruangan atau apa, tapi disemprotin ke muka lu. Jadi bau alkohol yang nyerang. Iya. Kayak gitu. Jadi baunya nggak enak. Kimia gitulah ya. Kimia nggak jelas lah pokoknya. Dan ternyata gue sempet tuh ada kasus mana gas air matanya sudah expired. Wah, gimana gak ngebunuh orang Pak kalau kayak gitu? Oke, iya. Berarti kan itu gas air mata tuh. Iya. Kanjuruhan sih memang ya contoh paling nyata ya. Itu baru gas air mata. Belum. Kalau zat air keras? Oh, itu militer kemarin. Novel Baswedan? Oh iya. Gue hampir lupa justru. Iya. Itulah maksudnya kita bisa ngelis loh sampai sekarang kasus yang masih gantungan berjalan. Benar. Apa coba kalau lu apa yang lu paling ingat kasus yang sampai sekarang tidak pernah terselesaikan? Yang setahu kita harusnya kan polisi yang menyelesaikan. Iya. Munir sih kalau gue ya. Itu udah tahun berapa tuh? Wah, udah lama. Belum tentu tahun 2000 nggak sih Munir ya? Maksudnya udah lama banget dan emang belum dikuak sampai sekarang. Bahkan akhirnya ketika tahun berapa gue lupa, ada gelombang besar untuk mengadili, mencari keadilan untuk Munir lah intinya. Akhirnya disebarkan narasi-narasi liar untuk
ngasih tahu kok Munir tuh salah satu orang yang membuat Indonesia bla 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 bla. Jadi perang narasi. Satu disebarkan ke grassroots, media main semua segala. Jadi pengkondisiannya juga lewat situ Al. Yeah. Dan akhirnya gue sadar juga ya khususnya kepolisian ya. Mereka tuh takut itu Pak sama orang yang kritis sampai harus nyawa buzzer. Gue salah satunya kemarin gue kena. Soal? Itu yang gue ngedemo polsek. Tingkatan polsek padahal gue demo abis-abisan. Padahal yang demo cuma 10 orang. Iya. Diposting lah sama salah satu pers mahasiswa. Yang komennya 4.000 Pak. Ngeberedel, enggak kok Polsek Jatinangor itu bagus gini-gini. Kampret, ini udah berapa banyak orang yang kena tilang. Kena maling. Berapa banyak orang yang kena begal payudara. Apalagi kan itu kawasan pendidikan. Iya. Jadi emang udah chaos banget gitu menurutku. Ya, emang apa ya, semua permasalahan gini, makanya tadi karena kita dibisikannya dengan ketakutan, jadinya apapun yang terjadi itu, ya kita nggak bisa lapor ke polisi gitu. Iya. Gini, untuk lapor polisi misalkan dijadikan last option. Kayak gampangnya kita misalkan hilang motor, gitu. Kita kan males lapor polisi. Kalau masih bisa cari sendiri, cari sendiri aja. Benar. Gitu. Itu satu aja udah salah. Gitu. Penegak hukum tapi dijadikan last option. Ya. Nah harusnya jadi first option dong. Ya gue nggak tahu lah. Ya gue juga belum pernah sih ke luar negeri. Tapi dari cerita-cerita orang, mereka keluar negeri dompet hilang. Tentunya kemana? Kantor polisi kan? Iya. Karena mereka percaya. Betul. Ya. Gitu. Maksudnya tuh ya itu pasti butuh waktu lah untuk membangun kepercayaan dan lain-lain. Tapi jangan ditambah dengan kasus-kasus juga. Gitu. Iya benar. Dan nah yang gue gak ngerti misalkan kayak tadi Munir itu kan jadi apa ya? Jadi seolah-olah jadi banyak stakeholder yang terlibat. Ya. Entah TNI juga, entah pemerintah juga, intelijen juga dan lain-lain. Nah kasus-kasus seperti itu apakah memang tidak bisa hanya diselesaikan oleh polisi atau kepolisiannya yang terlalu lemah jadi diotak-atik terus sama instansi lain juga? Oh, justru menurut gue yang pertama. Maksudnya kepolisian tuh bukan berarti dia gak bisa ngeberesin sendiri. Dia bisa ngeberesin sendiri tapi perlu aparat penegak hukum lainnya. Kayak misalnya tadi kejaksaan apa semua segala gitu-gitulah. Cuma mungkin kita harus riset lagi terkait hal ini ya. Tapi kalau akhirnya ngomongin kepolisian bisa bergerak sendiri atau enggak buat memberesi keadilan ini, ada beberapa kasus yang sengaja menurut gue dibiarin gitu aja lah. Oke. Akhirnya kita terbuainya apa? Kasus-kasus yang belum beres itu dijualnya sama politisi. Contohnya, waktu itu Jokowi waktu nyapres kan dia bilang, saya akan ngeberesin kasusnya Munir sampai akar-akarnya. Sampai sekarang kan enggak, sampai dia demisioner anaknya jadi wapres kali. Jadi sampai ijazahnya ditutup terus nih. Itu juga kasus yang dibiarkan oleh polisi loh. Itu juga kasus politis yang pada akhirnya mempengaruhi nilai publik terhadap polisi. Iya. Jadi ya itu menurut gue banyak kasus-kasus itu sengaja memang sekarang tidak dikuak keadilannya karena memang kasus itu ditahan untuk bahan jualan politisi nanti menjadi janji gitu loh. Gue ngelihatnya polanya gitu, patternnya. Munir lah, lu tau Bu Sumarsi nggak? Yang aksi Kamisan. Aksi Kamisan itu kan sempat dijanji juga sama banyak politisi bakal diperjuangkan apa semua segala. Akhirnya mana gitu loh sampai sekarang. Dan toh mungkin one day kalau amin let's say ya kita jadi politisi sekalipun, gue secara pribadi gue gak berani janji yang kasus ini akan gue beresin, kasus ini bakal gue beresin gitu ya. Karena emang orang juga udah gak percaya sama janji gitu loh. Karena yang cepat beres adalah kasus perceraian artis-artis. Benar. Itu baru cepet tuh. Benar. Gue tapi gini, maksudnya emang yang gue bingung adalah tadi gitu. Ketika lo diskusi dengan Polsek bilangnya kurang research. Tapi merekanya juga banyak gitu loh. Ininya apa? Sektor-sektor yang dikuasai oleh polisi itu banyak. Oh iya. Gitu yang dipegangnya. MBG salah satunya. SIM. Ya oke, MBG sekarang itu kan proyek politik ya maksudnya. Ini mah yang memang sehari-hari gitu. Dari lalu lintas, perizinan, keamanan event apa bla bla bla. Lu deh event ngasih gak? Ada lah. Kan, ke Intel Jatinangor tuh gue bayar berapa 2 juta. Pertama kali bikin acara di GOR ITB gue tuh waktu itu. Iya. Yang di luar ITB-nya ya. Orang eksternal ITB bikin acara di GOR ITB.
ternyata ya gitulah, urus-urus perizinannya ternyata memang ini juga. Gue siap bertanggung jawab kalau dituntut. Emang beneran bayar kok. Oh tapi ini ya, gue mau ngomong satu ini sebelum waktunya habis ya. Gue kemarin banget dapat informasi penting. Oke. Kebobrokan polisi atau kepolisian atau aparat penegak hukum manapun, mereka tidak hanya bobrok dalam sistem yang ada di kehidupan keseharian kita. Tapi mereka sekarang sudah masuk ke sistem-sistem korporasi. Okay. Contohnya, bank-bank, BUMN, atau swasta manapun ya, atau bahkan pemerintahan sekalipun, misalnya dinas apa. Mereka tuh sengaja ada nempel ke pejabat tertingginya masing-masing. Polisi. Dan mereka nitip, ini APH lah ya, gue nggak bisa bilang polisi doang. Mereka nitip anaknya, mereka nitip siapa yang untuk masuk ke perusahaan tersebut. Kalau enggak, lu gue buka nih, korupsi lu misalnya. Kalau enggak, gue buka nih gini. Sistemnya udah hancur, Pak. Jadi politik sandera juga ya? Politik sandera menyandera. Jadi kalau lu gak akomodir apa yang gue pengen, ya udah, hancur sudah itu perusahaan kasarnya. Itu terjadi dalam aparat penegak hukum yang akhirnya ya itu politik sandera menyandera. Belum lagi sekarang aparat penegak hukum jadi backingan konglomerat yang hari ini merusak lahan Indonesia, yang ngambil dan mengeruk ekonomi Indonesia dan sebagainya. Ya backingannya siapa juga sih ya? Iya sih. Mereka lagi. Aparat gitu ya. Aparat. Tapi jangan sampai apa? Kalau nggak partai hijau, ya partai coklat. Itu hijau bukan? Coklat. Oh, coklat. Oh, di sini kita bukan coklat karena kita bukan partok di sini, guys. Iya. Nggak apa jadi aparat, jangan jadi keparat. Nah, udah kita habis ini review AI. Oke, sekarang kita masuk ke sesi terakhir seperti biasa, review AI. Kita akan nge-prompt pertanyaan yang ya ini mah pertanyaan aja gitu kan. Pertanyaan aja, kita kan seakan-akan nggak tahu. Ceritanya nggak tahu kita mah. Tapi emang maksudnya kita butuh jawaban dari yang bukan manusia. Karena kan manusia letaknya kesalahan. Buset. Takutnya kan ini masih Idul Adha juga. Oh iya betul, masih ini juga lebaran kita masih harus saling memaafkan. Benar. Tapi jangan memaafkan para koruptor yang masih bebas berkeliaran di luar sana. Tapi kali ini kita tidak bahas koruptor, kali ini kita bahas APH. Oke, pertanyaan pertama itu dari gue dulu deh. Boleh. Soal politik, gue penasaran. Ketik promptnya. Apa? Kenapa presiden di Indonesia? Nah, kenapa presiden di Indonesia banyaknya berlatar belakang militer. Buset, masih konvoy. Militer, bukan polisi. Wih, bukan dari kepolisian. Kan sama-sama aparat kan? Iya. Wih, kalau dari ranah hukum tuh ini pernah juga siapa maha gurunya hukum Prof Yusril. Hampir kan, tapi dia mundur, digagalkan sama Amin Rais kalau nggak salah. Oh, untuk ini maksudnya presiden? Oh iya. Iya. Bentar ya, ini tiba-tiba storage gue penuh. Ih bagus tuh. Wow, proper syuting proper. Gua hapus dulu ya. Sabar ya. Sabar. Untuk menyingkatkan waktu kita sama dia dulu. Sabar. Ntar nanti. Gue aja lah, gue jadi AI. Tahu gak sih yang konten-konten kayak saya sekarang mau menjadi AI, lebih hemat air, katanya tanya ke saya. Tahu gak sih yang gitu? Ada tuh konten-konten kayak gitu tuh. Nah, komennya adalah buatkan saya skripsi, bagus. Minta bikin skripsi ke AI. Oke, udah man. Nih ya, kita lihat jawaban dia. Sekali lagi pertanyaannya. Kenapa presiden di Indonesia banyaknya berlatar belakang militer, bukan dari kepolisian? Ada beberapa alasan historis, kata beliau. Dan struktural, kenapa banyak presiden Indonesia berlatar belakang dari militer. Sementara hampir tidak pernah dari kepolisian. Bukannya emang nggak ada ya? Beberapa faktor utamanya, yang pertama, peran militer dalam sejarah pembentukan negara, intinya setelah kemerdekaan dan sebagainya. Contohnya Soeharto berasal dari militer dan memimpin sangat lama. SBY juga kan mantan jenderal katanya. Terus doktrin dui fungsi ABRI. Oke. Era Orde Baru waktu itu. Terus militer dipandang punya citra kepemimpinan nasional. Citra ya, ingat ya, bukan. Keempat, kepolisian lama di bawah. Oh, soalnya kepolisian dulu tuh di bawah ABRI. Oh iya, makanya ada PM kan lu. Sampai tahun 99.
Polri itu masih jadi bagian dari ABRI waktu itu secara politik dan struktur. Jadi belum kuat lah intinya mereka. Dan kultur politik di Indonesia lebih dekat dengan figur militer dibandingkan kepolisian. Gitu. Kenapa ya? Ada penjelasan nggak itu kenapa kulturnya lebih Ada. dekat ke militer? Dalam banyak periode sejarah Indonesia, ancaman terhadap negara sering dibingkai sebagai masalah keamanan nasional. Karena itu elit militer lebih mudah membangun jaringan kekuasaan dibandingkan elit kepolisian. Oke. Gitu. Apa lu suka nggak dengan jawabannya? Puas nggak dengan jawabannya? Enggak lagi, gue gak puas lagi. Nah, harusnya pertanyaannya bukan itu sih. Apa? Kenapa yang dari sipil cuma satu doang? Enggak sih, enggak satu ya. Satu. Habibie, Megawati. Walaupun Megawati keturunan ya. Oke. Soekarno juga bukan tentara sih, bukan militer. Iya. Udah. Gus Dur. Jokowi. Pria Solo itu lagi. Oke. Nah, akhirnya kalau tadi kita ngomongin politik, sekarang kita ngomongin keseharian. Oke, coba apa forumnya? Gue pengennya gini. Yang tadi. Kalau lu punya suatu kasus, misalnya lu dikriminalisasi. Ya, biar ketik, biar cepet. Kalau kamu kena kasus. Enggak gini ya? Kena ya? Kalau kamu menjadi korban suatu kasus. Iya. Kalau kamu menjadi korban suatu kasus kriminal, kamu mending lapor polisi atau viralin dulu. Atau viralin dulu. Iya, kita lihat bos. Tapi dia harus tahu konteksnya Indonesia. Harusnya ya. Idealnya lapor polisi dulu, lalu pertimbangkan publikasi atau viral secara hati-hati kalau memang diperlukan. Karena fungsi utama menangani tindak pidana tetap ada di kepolisian, membuat laporan resmi, lalalala. Tapi, ini. Tapi di dunia nyata banyak orang memilih memviralkan karena merasa laporan tidak ditindak, takut pelaku punya kekuasaan, ingin mencari saksi atau butuh tekanan publik agar kasus diperhatikan. Masalahnya viral dulu punya resiko ya, intinya dia ngasih resiko. Tapi bener, coba apa bacain resikonya? Resikonya? Karena salah satunya menurut gue misinformasi jadinya resikonya. Viral-viralan tuh jadinya adu terkenal doang. Bener. Nih, masalahnya viral dulu punya resiko. Resikonya tadi pertama, bukti bisa bocor atau rusak. Maksudnya di AI. Iya. Ngerti. Kedua, pelaku jadi menghilang. Ketiga, bisa kena tuduhan pencemaran nama baik kalau informasi belum kuat. Iya, berbalik hukumnya. Identitas korban tersebar, iya sih. Dan terakhir, opini publik bisa liar dan malah menyulitkan proses hukum. Ini nih opini publik nih, menurut gue salah satu. Iya, benar. Bola liar di situ memang. Nah, dia akhirnya ngasih konklusi. Jadi, bukan polisi atau viral, tapi lebih utamakan jalur hukum, gunakan tekanan publik secara terukur bila diperlukan. Oke. Lo udah mau ngomong apa nggak? Enggak. Gue udah dapat closing statement-nya. Apa itu? Nggak apa-apa lapor polisi, karena yang udah nggak ada lapor Mas Wapres. Ya.